Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil pengabdian PKM kami ya dalam Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat yang ketiga di tahun 2020 ini. Ini adalah hasil pengabdian kami pada skema PKM dengan judul pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dalam meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga. Tim kami adalah saya sendiri, Fransi Rizvansuna Vivintari, dengan email fransi_rf@yahoo.com. Kemudian tim atau anggota kami adalah Ibu Retno Wulandari, kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang kami mengadakan pengabdian pada lokasi di Dusun Mejingwetan, masuk Desa Amberkatawang, karena pada saat kami prasurvei sebelumnya, ya kemudian kami berbicara atau wawancara dengan Bapak Dusun di Mejingwetan. Nah, dusun ini memang tergolong sebagai dusun yang dengan kategori sebagian besar ibu rumah tangganya itu tidak bekerja, atau kalaupun mereka bekerja, pekerjaan mereka adalah sebagai asisten rumah tangga pada penduduk di daerah sekitar dusun. Sehingga dengan begitu memang banyak waktu yang belum termanfaatkan, artinya mereka lebih banyak menganggur ya, atau kumpul-kumpul yang mungkin tidak terlalu penting, sehingga kemudian ada awalnya itu dibentuk kelompok ibu rumah tangga dengan kegiatan yang pertama adalah arisan, yang kedua adalah simpan pinjam. Nah, kemudian kami masuk ke dusun tersebut, artinya ingin melakukan pengabdian terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, karena juga didukung oleh kondisi bahwa mereka banyak memiliki lahan pekarangan yang masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Nah, tujuan dan target luaran PKM ini adalah meningkatkan peran serta ibu rumah tangga dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran, motivasi, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Metode yang kami gunakan adalah dengan pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan demplot, serta pendampingan dalam melakukan pemanfaatan lahan pekarangan. Beberapa hasil yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah satu, kita akan melakukan proses sosialisasi untuk memperkenalkan bagaimana pentingnya memanfaatkan lahan, kemudian penyuluhan, ya, kemudian diikuti dengan demplot dan praktik menanam sayuran, kemudian pembuatan kebun bibit tanaman sayuran supaya atau harapannya adalah terjadi sustainable dalam penyediaan kebutuhan bibit tanaman sayuran di lahan mereka. Jadi kalau mereka sudah panen pada lahan pekarangan yang sudah mereka tanami, baik dengan polybag terutama, atau kemudian mereka juga memanfaatkan lahan pekarangan di halaman rumah mereka. Nah, ketika mereka sudah panen, mereka bisa menanam kembali dengan memanfaatkan kebun bibit yang akan kami buat. Kemudian pembuatan kelompok dan pembentukan pengurus kelompok wanita tani supaya kemudian apa yang dilakukan ini menjadi lebih sustain, lebih terarah, dan kemudian juga bisa dipantau karena ada pengurus yang melaksanakan atau mengawasi kegiatan tersebut. Nah, pertama kali kami mengadakan pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan, yang ini bisa dilihat bahwa Bapak Dukuh juga ikut terlibat di dalamnya untuk menyambut dan melaksanakan atau mengikuti proses sosialisasi tersebut, diikuti oleh ibu-ibu kelompok rumah tangga ya di Dusun Mejingwetan, cukup banyak juga, dan artinya mereka cukup antusias ya mengikuti proses sosial atau kegiatan sosialisasi ini. Nah, di lain atau waktu berikutnya kami mengadakan penyuluhan ya, tentang pemanfaatan lahan pekarangan, dan kemudian juga penyuluhan tentang teknik budidaya tanaman sayuran organik di polybag. Nah, kami mendatangkan Ibu Sarjiah, Insinyur Sarjiah Sumarlan MS untuk memberikan
penyuluhan terkait bagaimana membudidayakan tanaman sayuran yang organik ya di polybag, sehingga kemudian harapannya ibu-ibu itu akan paham dan akan kita ikuti dengan demplot dan pelatihan. Jadi kemudian kami tentukan waktunya pada saat itu, kemudian kami lakukan pelatihan dan demplot penanaman sayuran di polybag. Jadi kami sudah menyediakan bibitnya, polybagnya, juga pupuk yang dipakai untuk media tanam ya, yang akan kita masukkan di polybag. Nah, pada saat itu juga diadakan demplot untuk bagaimana memberikan atau membuat ya pupuk dengan campuran tanah dan pupuk yang disediakan. Ibu-ibu bisa melihat pada saat itu, kemudian praktik langsung, dan kemudian mengambil hasil pupuk itu dan memasukkan di polybag, serta memasukkan bibit-bibit yang sudah kami sediakan dengan beragam sayuran di situ. Ada terong, ada tomat, ada bayam ya, untuk sebagai hasil dari pelatihan yang kemudian mereka bawa ke rumah. Nah, ini adalah pendataan bagian polybag dan dibentuk di lahan pekarangan. Jadi untuk mendapatkan itu supaya tidak terjadi ya, artinya lebih teratur. Kemudian juga kita punya reportnya ya, kita bisa kemudian mengadakan pengawasan atau istilahnya peninjauan ya, terus bagaimana perkembangannya, melihat seperti apa perkembangan hasil dari tanaman yang mereka tanam di polybag yang kita bagikan. Setelah itu ya ada kegiatan atau penutupan ya, kami foto bersama untuk menunjukkan bahwa memang kegiatan ini sudah dilaksanakan dan selesai, dan harapan kami ibu-ibu itu kemudian paham, atau ibu-ibu rumah tangga tersebut paham dan kemudian melaksanakan penanaman di lahan pekarangan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya untuk mendukung ketersediaan atau keberlanjutan ketersediaan bibit, kami kemudian membangun ya, membuat ya kebun bibit sayuran untuk ibu-ibu rumah tangga di Desa Ambar Ketawang ya, khususnya memang di Dusun Mejing Wetan ini. Jadi ada salah satu penduduk yang kemudian merelakan ya sebagian lahannya untuk kami bikin menjadi lahan untuk pembibitan sayuran. Jadi dibuat paranet di situ, kemudian diolah tanahnya, kita buat bedengan-bedengan, dan kemudian kita tanam beberapa, cukup banyak juga sayuran yang bisa ditanam pada saat itu, ya, atau bibit sayuran pada saat itu. Ada terong, ada cabai merah, ada sayuran bayam, kemudian ada tomat ya. Jadi memang beberapa, kemudian ada sawi juga yang kita tanam di situ untuk menyediakan atau istilahnya kalau para ibu itu sudah panen deh dari polybag yang sudah kita bagikan. Nah, untuk keberlanjutan penanaman lahan itu ada ketersediaan bibit yang tinggal mereka manfaatkan karena sudah kita sediakan. Nah, nanti karena kemudian langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok, maka kemudian harapannya adalah kebun itu dijaga dan kemudian dijadwal siapa-siapa yang akan mengawasi, menyiram ya, atau memelihara tanaman tersebut untuk dimanfaatkan bersama. Nah, ini adalah hasil tanaman sayuran ibu-ibu rumah tangga di Desa Ambar Ketawang, khususnya Dusun Mejing Wetan ya. Jadi mereka menanam polybag, kemudian beberapa minggu kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh ibu-ibu sendiri. Jadi mereka panen, bisa dimanfaatkan untuk sayuran keluarga ya, kemudian dilanjutkan dengan memanfaatkan bibit yang di kebun yang sudah kita bikin untuk mereka manfaatkan untuk keberlanjutan tanaman di lahan pekarangan. Nah, jadi itu yang kami lakukan dalam pengabdian pada ibu-ibu rumah tangga di Dusun Mejing Wetan. Jadi pada perencanaan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan pada mitra, dapat disimpulkan bahwa mitra sangat antusias dan kemudian punya motivasi yang tinggi serta berkeinginan untuk melanjutkan pengelolaan lahan pekarangan di rumah masing-masing. Nah, itu tadi kami bilang bahwa untuk menjaga keberlanjutan program, kemudian kami bentuk kelompok yang tadinya kelompok ibu-ibu rumah tangga, kami bentuk menjadi kelompok wanita tani. Nah, pada saat pembentukan kelompok itu kami tunjuk atau kemudian kita buat pengurusnya
Ya, kemudian kami tunjuk untuk sebagai penanggung jawab mulai dari ketua, bendahara, dan sekretaris, sehingga kemudian kami berharap apa yang sudah kami berikan atau apa sudah dibuat di program ini bisa berlanjut dan bisa dimanfaatkan seterusnya oleh ibu-ibu tersebut. Demikian pemaparan kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.